di kereta. Tapi ini alhamdulillah macetnya emang kawasan yang pagi hari, siang hari menggunakan esim masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan bersama saya di Wawan Channel. Kali ini kita akan meliput pantauan arus mudik ya. Ini kita di jalan Bogor Sukabumi. Sekarang ini jam 9.44 ya. Pakai jam segini ini terpantau ramai. Ini saat ini di jalan ini masih terlihat tenang ya kawan-kawan ya. Ya mungkin ya karena pengaruh dari jalan tol ya, eksit tol yang ada di Parung Kuda. Jadi untuk kendaraan roda 4 banyak yang lewat sana ya, kecuali kalau yang ya rumah-rumahnya di wilayah Cidahu gitu ya. Jadi terpantau ramai lancar ini ya. Jadi bagi kawan-kawan yang melaksanakan mudik agar selalu berhati-hati ya. Jaga semua barang bawaan Anda semuanya, baik yang menggunakan motor, mobil ataupun transportasi umum ya, pakai bis, kereta ya. Jadi jangan sampai ada suatu hal yang kurang diinginkan oleh kita. Nah, ini ada Garuda, ada bus-bus yang masuk situ. Ya untuk saat ini sudah terlihat ramai lancar karena dia ini sudah mulai masuk arus mudik ya. Ini lihat ya, yang ke arah Sukabumi, Cianjur dan sekitarnya pakai emang sudah mulai ya, atau pas kemarin. Memang kalau dari berita yang ada, arus mudik itu sudah mulai dari hari Sabtu ya, lebih awal, ketika pemerintah mengumumkan di kantor-kantor pemerintahan bisa bekerja work from anywhere ya. Jadi bekerja dari mana saja. Jadi itu memang ya meringankan bagi masyarakat. Jadi mudik pun bisa lebih cepat. Ternyata mudik lebih awal itu memang akan mengurai kemacetan ya. Nah itu pun juga hasil liputan di beberapa televisi ini tersebar. Ini tidak macet di satu titik atau di satu tempat atau di satu waktu. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan hasil dari ya perhitungan Kementerian Agama, Idul Fitri diperkirakan akan jatuh pada 31 Maret 2025. Jadi ketika libur ataupun cuti bersama itu sudah dimulai kemarin di hari Senin, otomatis yang kerjanya hari Sabtu libur, ada juga yang hari Jumat malam itu sudah berangkat untuk mudik ya. Itu. Jadi memang lebih cepat, yaitu akan mengurangi tingkat kemacetan. Ini
pagi hari siang hari jam 10 kurang ya seperti ini masih tidak tenang. Tapi kemarin juga sore itu macet ya karena termasuk banyak exit tol ya. Beberapa di hari Jumat exit tol Parungkuda itu macet. Jadi setelah asar itu sekitar jam 4 lah. Jam 4 ke sana sampai maghrib itu ya kesulitan kalau macet. Ditambah lagi oleh masyarakat yang sedang mencari takjil ya, itu mencari makan untuk bukber. Dan juga pabrik-pabrik ya itu belum kayaknya sebenarnya belum libur juga ya, masih masuk juga. Nah ini masjid Guru Anda sebelah kiri bisa jadi tempat rest area juga ya di sini. Nah di depannya itu di jalan alternatif dari yang setelah Cigombong ya, alternatif Cigombong, exit Cigombong, nanti masuk sebelah kiri yang ada jalan lorong, nanti tebusannya ke sini. Itu. Nah kita tidak lewat sini dulu, ya paling nanti kita akan review jalan alternatif ini. Jadi kawan-kawan yang terkena macet setelah exit tol Cigombong, ya sebelum kolam renang Taman Angsa ya sudah, kalau dari arah Bogor Jakarta itu sudah ini ya. Untuk di sini jalan sini ya sepanjang jalur Bogor Sukabumi atau Semarang, jalan itu sudah bagus ya. Jadi tidak ada banyak bolong-bolong ya. Tapi juga kalau yang di daerah Pantura kemarin itu sempat dikeluhkan oleh masyarakat, jalan Pantura itu terutama di daerah Karawang ya kalau itu banyak jalan yang bolong. Nah kalau saya di belakang kendaraan roda 4 itu bisa jadi jebakan datang itu buat ke depan loh. Nah, ini kan ini tambelan-tambelan nih cuma nggak nonjol banget, masih hampir berata gitu. Tuh. Ini udah lama ditambelnya, 2 bulan yang lalu apa ya? Udah lama deh kalau. Nah Cilengang Cidahu juga, biasanya tadi Cidahu itu langganan macet gitu tuh, sampai sini, sampai ke rel kereta. Gitu. Tapi kan juga yang mau lewat alternatif ke depan sini nih, ke Bogor alternatif Jakarta, terus sebelah kanan Indomaret, nah lewat sini nih bisa masuk sana. Ya, kalau yang kelihatan terjebak macet, langsung ambil kanan, nanti keluarnya itu di Benda. Nanti di dalam juga banyak yang mengarahkan ya, biasanya itu banyak mengarahkan. Di hari biasa aja itu banyak warga yang membantu mengarahkan jalur alternatifnya. Bagi di musim mudik ini pasti banyak warga yang ikut membantu. Nah, Cilengang ini kita akan masuk wilayah Pasar Curug. Itu masih Cilengang juga. Yang biasanya kalau di Curug itu memang ya sering ramai, walaupun sudah ada tol di Parungkuda, tapi di sini ya sering macet juga. Walaupun memang macet juga nggak parah juga ya, karena sebagian besar roda 4 itu ya lewat tol. Itu ya ini. Kalau pas belum ada tol, Masya Allah itu macetnya luar biasa sampai sana. Jadi macet-macet pasar lah, masih bisa jalan lah. Terus dianjurkannya hanya 1 jalur ya, bukan 2 jalur ya. Di kawasan 2 jalur itu menjadi menambah-nambah. Tuh.
Sebenarnya kondisi di pasar Cicurug ya, yang selalu macet. Tapi ini alhamdulillah macetnya emang nggak parah-parah banget ya, ini masih bisa jalan. Itu banyak angkot yang emang ngetem juga di depan sini. Dan ini apa? Pak Pol ini umum nggak kelihatan ya, biasa suka ngatur ya. Kalau di pusat perbelanjaan jam segini emang tesnya masih sepi sih. Jadi sini nih, udah mulai ramai juga itu. Tuh, pusat perbelanjaan ya, baju-baju gitu ya, toko-toko baju ya. Oh dia. Cuma itu rada sempit tuh. Kasian juga kalau sama masuk situ tuh. Nah, itu sampai sebelah itu. Macetnya kalau ke arah Bogor, cuma kalau yang ke arah Bogor, nah, kebalikannya. Tapi kan nggak terlalu jauh sih. Yang ini kadang yang bikin jadi penambah kemacetan. Angkut mobil-mobil yang ngambil jalur. Karena nggak tahu gimana lagi kesini ya. Nah, katanya kalau sering jalan cepat, ya penumpang nanti tarikan nggak dapat banyak gitu. Nah, itulah Indonesia. Nah, ini biasanya macet sampai sembilan nih. Awalnya dia cuma tuh. Ini Masjid Agung Cicurug ya. Ini Kecamatan Cicurug. Ini udah lengkap. Kalau dulu emang itu lebih parah lagi ya kawan-kawan ya. Itu sampai ke arah sana itu masih macet itu. Ini emang dan adanya tol itu emang itu ngebantu banget ya mengurai kemacetan. Nah, ini Cemati, Petir Cemati yang ini juga bisa ke Batu Tulus ya, Bogor, lewat jalur sini alternatif. Cuma memang jalurnya agak sempit ya, hanya cukup satu mobil satu motor. Jadi ruas jalan itu cukup satu mobil satu motor. Kalau ada mobil sebelahnya ya, udah pinggir dulu. Gitu. Udah habis medium, dan pas dulu masuk ke ya, ini juga tadi ya. Cuma tidak ada yang berdiri. Nah ini jalur alternatif yang bisa seperti saya yang lewat sini. Nah sekarang jarang kendaraan yang lewat sini ya, roda 4 yang lewat sini, lewat sini tuh. Dan mobil, nah itu ini Taman Angsa, ya. Nah ini sini nih, alternatif sini nih. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah menghindari Cicurug, bisa lewat sini nih. Nah ini nih, tuh, lorong rel kereta ya, gitu. Nanti keluarnya tadi yang masjid Nurul Anda itu. Lumayan sih, walaupun memang agak jauh, tapi kalau saya kena macet, lumayan juga macetnya. Itu berbarengan dengan yang dari takjil ya, udah masuknya jadi makin ramai. Jadi memang rata-rata kalau pas sore itu masyarakat yang banyak juga yang dari takjil ya. Jadi makin ramai juga di jalan itu. Nah ini benda di sini. Dulu itu macet sih, sini macet.
sampai nanti pas sebelum gerbang tol Cigombong macet tuh. Nah ini gini bisa langsung juga tertutup tuh sampai ke sana. Cuma memang jalurnya jalannya agak jelek ya. Oke. Kalau sampai kemacetan parah itu bisa lewat situ. Ini terminal yang akhirnya nggak dipakai ya, jarang dipakai. Mungkin udah nggak dipakai, ini udah lama ini ada. Terminal Cicurug. Ini agak terhambat di depan ada truk ya. Jalannya udah ditambal-tambal. Tadi sini bergelombang banget ya dalam gitu. Karena mungkin banyak kendaraan berat lewat sini, tuh ada yang masih belum juga ternyata. Jadi agak beset ya jalannya. Saya kalau kan untuk motor agak repot, buat mobil juga agak repot juga kalau misalkan mengambil belok kiri ataupun kanan repot. Di depan agak mendung ya. Nah ini sampai pertigaan sini nih ya macetnya. Karena itu di depan juga di dalamnya itu ada pabrik. Nah ini nih. Nah ini nih. Lalu sampai sini macet tuh. Kalau udah lewatin pertigaan ini itu udah beres. Nah. Anginnya cukup kencang juga. Nah, depan ini gerbang tol Cigombong. Ditambah lagi kalau dulu sebelum ada Paruguda, semua kendaraan terpusatkan di sini. Jadi macet itu luar biasa. Setelah sampai Paruguda, ya mulai terurai ya macet. Gitu. Nah, terus mengisi bahan bakar dulu terus gitu. Nah bagi kawan-kawan yang mau istirahat, ini bisa juga di depannya ada Masjid Al-Azim di Gombong ini. Karena dia parkiran juga luas, ya, masjid luas dan banyak yang dagang juga. Ini buat parkir mobil juga tuh luas. Ya. Nah ini di sebelah kanan ini Masjid Al-Azim. Nah ini di Gombong Bogor. Patokannya setelah stasiun Cigombong sini, nih di sebelah sini nih. Nah ini, setelah jauh dari sini nanti sebelah sini langsung ke Masjid Al-Azim. Nah kalau yang ini, ya ini kan posisi sebelah kanan kalau dari arah Jakarta Bogor, sebelah kanan ada takut untuk parkirnya. Jadi nanti kalau untuk arus balik ya itu bisa parkir di situ. Karena ini masih di Jalan Raya Ciawi Benda ya. Ini ada MNC Lido City. Lumayan luas juga tuh sampai ke belakang. Biasanya sih pertigaan suka lumayan suka macet gitu ya pertigaan gitu. Nah, kalau kondisi kayak gini, kawan-kawan yang mau
arus mudik akan dengan setelah subuh dah, jadi nggak terlalu macet sampai asar lah. Waktu asar kayak itu dia udah mulai rame. Ini jembatan Sio dan di mana tadi ya? Ya bagi kawan-kawan ya, kalau misalnya yang dari Bogor juga mau ke Sukabumi, ini banyak ya alternatif kendaraannya. Dia bisa kereta, ya, bisa bis, termasuk angkot juga. Angkot memang kalau dari Bogor itu berarti 2 kali ya. Kalau sana juga sampai ke Sukabumi ya, memang ada beberapa kali. Gitu. Cuma yang melihat kondisi jalan, ya, kadang-kadang angkot itu bisa lebih cepat juga. Angkot yang auto gerak itu, yang mobil Bogoran itu lebih cepatnya kayak ini, yang dikenal dengan mobil setan ya, yang jalannya keren deh, gitu. Jadi kalau saya udah ada mudik gitu kan, kerasa ya suasana mau lebaran. Kadang saya kesan juga orang-orang yang emang tinggal di kota, nggak punya kampung buat mudik, itu tidak kasihan juga. Jadi yang di kota-kota besar itu kadang akhirnya sepi, dia nggak bisa nggak kemana-mana, ya di situ doang aja. Ya, kayak di Jakarta, di Bogor, Bandung. Ya, emang nggak kemana-mana ya, ataupun di Jawa, dari Jawa ya, Sumatera. Ya di Jakarta sendiri itu sekarang udah mulai banyak ditinggali oleh warga yang bekerja di Jakarta ya. Itu yang sebelah kiri kena grup gitu ya, ada pertigaan tuh. Nah itu sebelah kiri situ tuh. Grup. Ramai lancar, justru juga. Ya truk-truk masih bisa jalan. Sampai sampai ramai, itu sudah sudah berhenti ya. Jangan lewat jalur-jalur yang ramai harus mudik. Termasuk di tol juga truk itu udah di stop ya. Jadi saya jalan aja sampai ya, nggak terlalu cepat banget. Ini kita masuk ke jembatan Caringin ini, terus masuk ke Caringin. Nah ini kalau saya harus balik, di sini sudah dijadikan tempat buat rest area ya. Masjid besar Al-Mukhlisin, Caringin Bogor. Jadi memang kalau masjid Al-Mukhlisin itu biasanya kalau sana di musim lebaran, ini sektor Caringin, polsek. Jadi masjid Al-Mukhlisin pas di musim lebaran itu suka dijadikan sebagai tempat rest area, termasuk beberapa warung sebagai SPBU. Nah depan tuh stasiun masal ya, pertigaan ke arah kiri.
Ini masjid Maghfirah. Maghfirah. Wah, lumayan ya gini seru. Ini pasar Caringin. Macetnya di sini doang, di pertigaan doang. Aduh, gerimis lumayan. Harus berhenti. Gede gerimisnya. Gimana? Wah, taruh di pasar itu. Kemudian kita istirahat dulu karena lumayan gerimisnya. Bagaimana kita berangkat lagi setelah barusan istirahat dulu karena tadi gerimisnya agak gede juga ya. Nah, udah reda karena memang saya berangkat juga bareng sama istri sama anak yang kecil ya gitu. Jadi kawasan ya walaupun gerimis juga akhirnya harus berhenti dulu. Nah, ini di masuk gerbang tol Caringin ya. Aduh, kita berhenti dulu lampu merah. Ini tanjakannya lumayan jauh juga nih ya. Nah, ini lumayan ragu sekarang. Nanti kita akan melewati dua kali tanjakan yang agak tinggi, agak jauh ya. Kadang kalau yang truk ya, terus di sini memang agak akhirnya ya karena tanjakan jauh pelan juga. Tambah lagi kalau misalkan pas ada macet juga ya, banyak kendaraan, jadinya semakin pelan. Ini yang biru ini Curug Bogor ya. Nah, nggak tahu Bogornya ke belah mana ya. Nggak nyampe ke terminal sih dia. Ini SPBU. Ini lumayan juga ya buat istirahat itu di sini. Belakang itu buat istirahat tuh. Memang nggak luas banget. Itu bahkan sampai kalau pas lagi harus balik dia tuh. Jadi kayak harus mudik paling ramai itu tadi yang di Al-Azim, SPBU, masjid sebelah kanan lagi tuh nggak ada di sini. Nggak banyak yang masjid posisi sebelah kanan sana itu. Kalau yang mau nyebrang, ya, kadang kalau yang kendaraan mobil ataupun motor kalau istirahat nyebrang itu suka agak-agak kagok ya karena ribet ya nyebrang itu lagi pas lagi ramai gitu mereka lebih enaknya nyari yang ini yang jalur-jalur searahnya itu. Ini udah banyak tambelan ya, memang udah ada lama. Tambelan-tambelan itu bukan tambelan baru ya. Ini mah kalau udah ditambah gini, jadi itu mengurangi resiko kecelakaan. Itu kecelakaan setelah masuk alternatif ke puncak bisa Bogor ya, bisa waktu itu. Walaupun jalannya agak lumayan juga. Nah, ini aduh. Sobat istirahat juga di sini guys.
Ini yang komplek bu, apa jembatannya yang seperti perbaikan atau longsor ya. Punya nama juga itu di sini tuh. Beberapa bulan tadi ya. Jadi kendaraan roda 4 itu udah kayaknya nyampe situ ya udah. Bus paling lewat tol, lewat Cigombong. Nah ini depan alternatif mau ke Gadog ya. Tuh. Itu lewat sini ya. Puncak Cianjur alternatif. Nanti pas lagi harus puncak ya itu pasti banyak yang dipakai juga lewat jalur situ. Atau pas lagi musim lebaran, pas lagi libur, wah udah deh. Saya bayangkan kawan yang mau liburan harus hati-hati juga ya, karena memang pas lagi libur itu pasti hampir di semua tempat itu pasti ramai tempat wisata itu, dan di jalannya itu Masya Allah benar luar biasa ya, sampai juga yang di wilayah Sukabumi yang pelabuhan itu sampai macet sampai seharian ya, itu nggak bisa keluar. Memang dulu itu apa tol juga itu belum berjalan. Cuma tahun lalu juga ya, pas bukan tahun lalu tol lagi ada kendala, ada masalah, harus memperbaiki jembatan, jadi ditutup pas lagi musim lebaran. Pas musim lebarannya, wah itu macetnya minta ampun. Nggak tahu yang nanti sekarang nih. Biasanya macet pasti masuk juga, tapi karena itu nunggu antrian masuk tol itu. Jadi macetnya itu luar biasa, saya perlu hati-hati juga. Ini sekarang truk-truk gede masih bisa jalan. Oh nanti udah di off dulu dah. Ya itu kan pas ditanjakan aja dia udah. Jalan tantangan juga memang nggak bisa cepat. Soalnya di tol pun juga kecepatannya terbatas juga. Itu sih makanya. Nah ini masjid di sini ya, Masjid Al-Birru. Ini sering dijadikan tempat istirahat, emang lega banget ya, lega banget tempat tuh buat istirahat tuh bisa ada lapangan mobil tuh. Masjid Al-Birru. Kalau yang jalur harus balik nanti harus balik itu pasti bahkan ramai tuh dia. Di hari biasa itu kapan itu ya dia pas lagi jam-jamnya sholat ramai dia. Nah ini kita sebentar lagi akan nyampe Ciawi, perempatan Ciawi ya, yang biasa selalu macet karena ada perempatan lampu merah, ada pasar juga, banyak kendaraan yang ngetem juga. Jadi macetnya itu bisa jadi luar biasa itu. Ya kalau misalkan yang ngetemnya bisa lebih cepat,
itu akan mengurai kemacetan. Karena beberapa kali lewat situ biasanya bikin macet tuh nanti itu sih yang ngetem. Ya. Oh. Cuaca adem ya, di bawah mendung. Tadi pas saya berangkat panas, sekarang adem. Ini gerbang tol Ciawi. Tuh ini tuh udah macet ke sini tuh. Masya Allah. Masalah langganan macet ya kan ya. Bukan waktu lebaran aja dia udah macet. Yang lagi pas sekarang musim lebaran gitu udah harus mudik, harus balik nanti. Di perempatan banyak orang yang turun dari kendaraan umum, ya. Termasuk ada yang putar balik juga. Dan juga di sini ada pertigaan yang keluar masuk kendaraan. Jadi menambah keramaian macetnya. Di sini nih ada kayaknya bukan alternatif sih, itu memang dari warga itu ya. Ini pasar Ciawi kan namanya. Tol Ciawi. Ya mungkin itu dulu ya untuk liputan arus balik ini dari Sukabumi ke Bogornya. Ya kawasan siang pagi hari, siang hari sampai jam asar kasih masih cukup ya nggak terlalu padat lah, masih lengang gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.